Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial singkat tentang cara melakukan analisis regresi berganda. Misalnya kita punya penelitian di mana variabel X kita itu ada dua, X1, X2 terhadap variabel Y seperti itu. Nah, gunanya adalah analisis regresi berganda ini untuk menjawab hipotesis secara simultan, yaitu hubungan X1, X2 bersama-sama pada variabel Y dan hubungan parsial masing-masing X1 ke Y dan X2 ke Y. Langsung saja, misalnya di sini saya punya eh, penelitian saya, data penelitian, misalnya ini judulnya saya hubungan locus kontrol dukungan sosial dengan resiliensi. Jadi saya punya X1 adalah locus kontrol dan X2 dukungan sosial ini terhadap Y saya yaitu resiliensi. Nah, langsung saja caranya adalah klik analyze ya, regression, linear. Ini saya reset dulu. Kita masukkan variabel Y kita ke kolom dependent dan X1 ke independen dan X2 ke independen gitu ya. Jadi langsung saja kita klik OK. Nah, yang pertama bisa kita lihat di output SPSS kita. Ini cara menginterpretasinya adalah di output SPSS kita lihat di kolom ANOVA. Di kolom ANOVA ini menunjukkan hubungan simultan. Jadi locus kontrol dan dukungan sosial sebagai prediktor itu signifikan terhadap resiliensi. Kita bisa lihat nilai signifikansinya di sini 0,000 ya. Jadi prediktor locus kontrol dan dukungan sosial ini secara bersama-sama itu signifikan terhadap resiliensi. Kita bisa lihat di sini di model summary ini kita bisa lihat nilai R square. Nilai R square di sini menunjukkan 0,693. Ini menunjukkan bahwa sumbangan efektif locus kontrol dan dukungan sosial ini secara bersama-sama terhadap resiliensi sebesar 69,3% seperti itu. Nah, untuk sumbangan masing-masing, misalnya locus kontrol berapa, dukungan sosial berapa, itu kita harus mencari sumbangan efektif masing-masing variabel yang akan dibahas setelah ini. Itu untuk uji simultan. Untuk uji parsial, kita bisa lihat di tabel koefisien ya. Kita lihat di sini locus kontrol terhadap resiliensi, nilai signifikansinya 0,000. Artinya locus kontrol signifikan. Hubungan locus kontrol dengan resiliensi itu signifikan. Dan apakah hubungannya positif atau negatif, kita bisa lihat di beta sini. Ini menunjukkan koefisien regresi ya, bahwa arahnya positif. Artinya semakin tinggi locus kontrol, maka resiliensinya akan semakin tinggi. Demikian juga untuk dukungan sosial, di sini signifikan artinya ada hubungan ya antara dukungan sosial dengan resiliensi signifikan dan koefisien regresinya atau betanya menunjukkan arahnya positif. Artinya semakin tinggi dukungan sosial maka resiliensi akan semakin tinggi. Seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting dalam analisis regresi berganda ini adalah kita harus mencari sumbangan efektif masing-masing variabel dan sumbangan relatifnya. Kebanyakan dari kita itu lupa ya untuk mencari sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Kebanyakan itu hanya berhenti pada signifikankah secara simultan dan secara parsial, lalu berapa R square-nya gitu ya. Itu sebenarnya tidak memperkaya hasil penelitian kita. Kalau kita ingin memperkaya hasil penelitian kita bisa mencari berapa sumbangan efektif locus kontrol terhadap resiliensi dan dukungan sosial terhadap resiliensi, serta berapa sumbangan relatif locus kontrol terhadap resiliensi dan dukungan sosial terhadap resiliensi. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Sumbangan efektif itu adalah sumbangan masing-masing variabel prediktor ya, X1 sendiri dan X2 sendiri terhadap variabel dependen. Penjumlahan dari sumbangan efektif X1 dan sumbangan efektif X2 ini yaitu adalah R square tadi ya. Jadi R square tadi yang sebesar 69,3% itu adalah penjumlahan SE X1 dan SE X2. Namun kita perlu tahu SE X1 berapa, SE X2 berapa, seperti itu. Lalu sumbangan relatif ini adalah menunjukkan seberapa besar sumbangan suatu variabel prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi. Biasanya ini jumlah SR ini adalah 100% atau 1. Ini sebagai perbandingan ya. Nah, yang perlu kita siapkan apa saja untuk mencari SE ya, untuk mencari SE dan SR ya.
Yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, koefisien regresi beta kita sudah punya dari hasil output SPSS analisis regresi, dan koefisien korelasi. Nah, ini yang kita belum punya. Caranya kita harus melakukan analisis korelasi ya. Langsung saja analyze ya, correlate bivariate. Misalnya kita ingin memasukkan Y dengan X1 terlebih dahulu gitu ya. Atau langsung saja dua-duanya biar tidak lama-lama. Kita pilih di sini langsung oke, di sini to tail ya, karena ini adalah hipotesis yang tidak terarah gitu ya. Langsung oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini keluar ya, locus kontrol terhadap resiliensi itu nilai koefisien korelasinya adalah 0,773. Kita bisa tulis di sini 0,773. Sedangkan koefisien regresinya adalah, kita bisa lihat beta di output SPSS tadi yang analisis regresi ya. Untuk locus kontrol itu betanya 0,522 ya. 0,522. Nah, lalu R square-nya berapa? R square-nya tadi sebesar 0,693. Oke. 0,693. Ini untuk locus kontrol saja ya. Jadi kita masukkan dulu 0,5222 dan koefisien korelasinya 0,773. Nah, maka SE adalah 40,3% ya. SE untuk sumbangan efektif ya, sumbangan efektif X1 atau locus kontrol ya, sumbangan efektif X1 kita adalah sebesar 40,3% ya, atau 0,403 gitu ya, 0,403. Lalu berapa SE untuk X2 kita, sumbangan efektif untuk X2 kita ya. Nah, caranya sama, kita mencarinya seperti ini rumusnya ya. Kita lihat dulu untuk koefisien regresinya 0,399 ya. 0,399 dan untuk koefisien korelasinya adalah, sebentar, koefisien korelasinya output uji korelasi tadi 0,727. 0,727. Nah, ini saya copy saja ya, karena rumusnya sama. Saya taruh di sini misalnya. Oke, ini saya ganti dia 0,399 dan 0,727. Oke, 29% ya. Jadi sumbangan efektif untuk X2 itu sebesar 29%. Nah, jadi dari sini kita tahu ya bahwa 0,403 ditambah 29 ini adalah 0,693 sejumlah R square. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa sumbangan efektif locus kontrol terhadap resiliensi adalah sebesar 40,30% atau 0,3% ya. 40,3%. Sedangkan sumbangan efektif dukungan sosial terhadap resiliensi yaitu sebesar 29%. Yang mana jika ini di total itu menjadi R square ya. R square itu secara bersama-sama X1 dan X2 ya. Itu seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa hasil penelitian kita itu menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 kita, locus kontrol itu terhadap resiliensi itu sebesar 40,3%. Dan kontribusi dukungan sosial terhadap resiliensi itu sebesar 29%. Nah, selanjutnya
kita ingin mencari sumbangan relatif. Sumbangan relatif ini perbandingan nantinya ya. Jadi kita masukkan SE-nya locus kontrol berapa? 40,3. R square-nya 0,693. Ini sudah saya rumus ya di sini ya. Sudah saya rumus di sini dan hasilnya adalah sorry, ini dalam bentuk nominal, belum bentuk sebelum dia dikalikan 100 ya. Nah, jadi dia sebesar 58,1. Nah, ini saya copy langsung di sini di bawahnya. 58,1 dan untuk SR-X1 58,1, untuk SR-X2 berapa tadi? SE-nya 29 ya. 29, R square-nya tetap ya sebesar ini 29 berarti 0,29 itu ya, sebesar 41,9. Nah, 41,9. Nah, ini SRX1 dan SRX2 apabila dijumlahkan ini sebesar 100 ya. Ini sebesar 100. Jadi perbandingannya adalah sumbangan relatif locus kontrol ya, sumbangan relatif locus kontrol bandingkan dengan dukungan sosial adalah sebesar 58,1 banding 41,9. Jadi SR ini adalah untuk menunjukkan juga ya masing-masing sumbangan relatif dari tiap variabel prediktor yang mana ketika dijumlah dia 100 ya. Menunjukkan perbandingan. Kalau SE tadi adalah kontribusi tiap variabel prediktor kita. Nah, ini tidak kalah penting ya dalam penelitian regresi dan ini sering dilupakan ya. Di sini kebetulan saya sudah punya rumusnya ya, rumusnya yang saya bikin dari SPSS. Sebenarnya kalau Anda ingin tahu rumus aslinya adalah sebagai berikut ya. Untuk menghitung SE sumbangan efektif ya, itu adalah rumusnya beta ya. Beta ini adalah koefisien regresi ya, dikalikan koefisien korelasi dikalikan 100%. Seperti itu. Lalu untuk SR, ini rumusnya adalah SE dibagi R square dikalikan 100. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan analisis regresi yang Anda kerjakan dapat kaya dengan data hasil penelitian yang tidak hanya berhenti pada tingkat signifikansi, parsial dan simultan, serta R square secara umum, tetapi juga bisa ditambahkan sumbangan efektif masing-masing variabel prediktor dan sumbangan relatif masing-masing variabel prediktor. Demikian, terima kasih.